kami di tempat ini Tuhan, ingin merendahkan hati kami Tuhan, untuk boleh menerima Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan kepada setiap kami di tempat ini Bapa. Biarlah kami semakin kecil Bapa, Engkau semakin dibesarkan Tuhan, Kau makin dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus, mulialah karya-Mu yang kudus. Hati kami sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Nyanyikan. Kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Mari beri tepuk tangan
kekudusan-Mu ada di tempat ini. Karena di mana Engkau hadir, tempat itu menjadi kudus Tuhan. Walaupun di Semak Duri, ketika Musa Engkau panggil, tempat itu kudus. Sehingga Engkau berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat Engkau berdiri kudus. Apapun tempatnya, dimanapun dan kondisi cuacanya, ketika Engkau hadir, tempat itu menjadi kudus. Sebab itu Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami, dan hati kami pun Tuhan akan menjadi kudus. Sebab itu kuduskanlah hati kami melalui firman Tuhan, supaya yang bukan dari Tuhan, yang dari dunia, yang mencemari kekudusan itu boleh disingkirkan, dan beri kekuatan kepada kami, sehingga Roh Kudus memimpin kami, menuntun kami, supaya kami boleh membuang, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik di dalam hati kami. Karena hati kami tempat Engkau bersemayam Tuhan. Biar hati ini diliputi dengan kasih dan kekudusan Tuhan. Bukan hanya Engkau lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lampau, tetapi Engkau telah ada bersama dengan kami. Engkau akan menuntun hidup kami seperti Tuhan Engkau menuntun orang Majus melalui sebuah bintang, dan Engkau menuntun setiap orang percaya melalui firman, mimpi dan sebagainya. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Engkau. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang, yang punya masalah, punya persoalan, tantangan, pekerjaan, karir, studi mereka, keluarga dan keuangan, bahkan masa depan mereka. Kau berikan damai sejahtera, sukacita pengharapan yang kuat. Engkau pulihkan Tuhan, biar firman-Mu memberikan kekuatan dan kemenangan, menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap panggil berdiri, maaf saudara. Bukan dihukum. Dan kita akan bicara tentang mega project karakter Kristus. Kita akan bicara hari Jumat ya. Mega project karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Ya, terima kasih, silakan duduk. Memang kita punya juga tema bulan ini serupa Kristus dengan karakter Kristus. Untuk menjadi sama dengan Kristus. Saudara, bukan berarti kita harus lebih atau sama pakaiannya, sama hidupnya, saudara, cara hidupnya bukan. Tetapi karakter kita harus sama. Sama dengan seorang ayah dengan anak. Tidak mungkin anak itu sama fisik, sama semuanya, menyerupai ia. Tetapi karakter itu. Banyak orang berkata begini, ini anakmu iya. Oh, fotokopi, tapi sorry ya. Rasanya kok anakmu ini gak punya sifat seperti kamu. Kamu orang setia, baik, rendah hati, ini kok lain. Sombong, mungkin gitu saudara. Lah ini berbahaya. Demikian juga saudara. Orang akan berkata, Yesus seperti itu. Apa yang Bapak, saudara, itu Yesus juga lakukan. Dan apa yang Yesus lakukan harus kita juga lakukan. Supaya kita sama dengan Yesus, sama dengan Bapa. Artinya saudara menyenangkan Bapa, demikian juga kita menyenangkan Tuhan juga. Nomor satu dalam hidup itu saudara, bukan soal saudara mau bagus gak bagus. Tapi nomor satu itu karakter kita harus terbentuk dengan baik. Kalau karakter kita tidak terbentuk dengan baik, itulah yang terjadi masalah-masalah terus-menerus dalam kehidupan kita. Makanya kita ada yang namanya minggu yang berkualitas. Artinya setiap minggu ini saudara kita harus berikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan sesungguhnya, sepenuhnya. Kalau dulu orang Yahudi pada hari Sabtu, dia tidak kerja, tidak lakukan apapun juga. Kalau saudara pergi ke Israel, kalau Sabtu, mereka buka pintu pun kamar hotel nggak berani. Kamar hotel dibiarkan terbuka saudara.
Dia naik lift aja, dia tidak berani tekan. Dia mesti tunggu orang. Makanya ada lift satu khusus untuk mereka. Yang setiap nama lantai dia buka sendiri, nutup sendiri, terus turun. Seperti itu ketatnya hukumnya. Kita tidak seperti itu, karena kita tidak melakukan secara fisik model seperti itu. Tapi kita harus, saudara, hati kita, karakter kita itu harus terbentuk khususnya Minggu, rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, dan kekudusan. Itu hari Minggu. Tadi kan kita bicara Jumat. Kalau nggak ada karakter percuma, saudara. Contohnya, saya mau kaya, saya mau nyumbang gereja, saya mau berdoa, saya mau puasa, saya mau ngangkat kursi. Tapi kalau kerjanya sembarangan, nama Tuhan dipermalukan juga. Lah kok gini katanya doanya kenceng, pelayanannya kenceng, tapi kerjanya, saudara, nggak tertib. Kerjanya, saudara, bukan berarti kerja nomor satu, bukan juga, saudara. Tapi minimal karakter itu harus terbentuk. Kalau kita rajin ke gereja, harus rajin kerja dan rajin di rumah. Kalau kita rajin kerja, harus rajin di gereja juga, harus rajin di rumah, saudara. Itu harus, karena kerajinan itu, saudara, bukan bicara satu peraturan waktu kita kerja menurut hukumnya. Itu kita terpaksa. Seperti, saudara, kalau kita lihat tuh customer service di bank-bank, ramah dia, oh iya Pak, dimarahi tetap senyum, padahal dalam hati dia marah. Ketika dia keluar makan sama temennya di rumah, di mana, dia belum tentu seramah itu. Tapi ini orang ramah, itu tugas. Jadi itu bukan karakter. Kalau karakter itu terbentuk, mau seneng nggak seneng, tetap punya karakter seperti itu. Tapi bisa juga kebobolan kalau mau marah. Tapi bukan terus-terusan seperti itu. Makanya perlu di tempat ini kita melatih Minggu itu ramah, rendah hati, dan Minggu itu dibikin berkualitas. Untuk Tuhan, kita ngurangi kebiasaan kita yang salah. Ego kita, saudara. Sungguh-sungguh hari Minggu terbentuk. Jangan cuma habis beda nanti saudara makan antri ngamuk, saudara. Bahaya. Dilatih demikian rupa. Kalau bisa, bayangkan orang-orang kalau Israel itu, saudara, itu satu hari non-stop jam 6 sore, saudara, itu sudah dianggap lebih 1 menit, itu dianggap hari besoknya. Jadi dia hitungkan jam 6 sore. Dan dia tidak kerja sama sekali. Dan betul-betul doa baca, kita enggak seperti itu. Tapi saudara kita tidak mengasingkan diri. Justru kita mencampurkan diri di dalam masyarakat. Untuk apa? Menjadi teladan. Menjadi terang. Bukan menyembunyikan diri. Kelihatannya bagus, gak ada gangguan. Tapi di masyarakat itu kita harus jadi baik juga. Nah itulah saudara, itu Minggu. Kalau bisa ya Senin sampai Sabtu juga. Nah itu kita harus mulai. Kalau enggak gitu enggak bisa, saudara. Mari kita lihat dulu Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 15, kita potong-potong ayat 1 sampai 4 dulu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, ingat Herodes ya, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang Majus dari timur berarti Persia menuju ke Yerusalem. Berarti zaman dulu itu ada 3 kerajaan yang besar. Kerajaan Romawi, saudara, ada kerajaan Persia. Persia itu India sampai Irak dan sebagainya. Dan ada juga kerajaan di negara timur seperti, saudara, kerajaan Tiongkok, kerajaan dinasti Han atau yang lainnya. Ada begitu banyak, termasuk Indonesia ada juga. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya, ada 3. Bintang, saudara, itu orang Herodes, orang Majus. Di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan, saudara. Nah dari sini kita melihat dulu, ada 2, saudara, hal ketika bicara tentang Yesus, Herodes dan orang Majus. Kalau kita melihat pertama, orang Majus itu dia punya visi, sama-sama orang hebat. Justru orang Majus ini perjalanan dari timur itu berminggu-minggu, datang kepada Tuhan cuma memberikan emas, mur dan kemenyan. Orang Herodes itu raja.
Setelah 600 tahun, saudara, 600 tahun, orang tidak mengingat Herodes. Karena dia cuma raja provinsi. Tapi setelah 600 tahun, saudara, orang Persia ketika kerajaan Persia telah menang melawan Romawi, khususnya Israel itu dikuasai, mereka menghancurkan Yerusalem. Ketika masuk ke Bethlehem mau menghancurkan gereja, dia lihat 3 gambar foto orang Majus itu, padahal mereka langsung saudara, mereka sujud. Mereka tidak berani menghancurkan setelah 600 tahun. Berarti yang pertama kita lihat saudara, orang Majusi sangat dikenal. Bukan hanya orang tokoh besar, termasuk tokoh rohaniawan, tokoh masyarakat, termasuk penguasa dan orang besar. Sampai datang menyembah Yesus yang masih bayi yang belum bisa apa-apa. Dan perjalanan jauh, bayangkan. Saudara, Yesus belum memberi dia apa-apa. Tetapi kita ini Tuhan sudah beri kita apa-apa. Berjalan jauh pun nggak mau. Bedanya di situ, saudara. Nah, mereka mau karena mereka ada petunjuk. Orang hebat punya petunjuk. Ini, saudara, perbandingan. Sedangkan Herodes orang tidak tahu semua setelah 600 tahun. Tetapi fotonya enggak. Dan yang kedua, saudara, berarti saudara kadang-kadang berkata begini, fotonya Yesus ada di Ortodoks, ada di Yerusalem, itu Maria. Itu kan cuma tulisan-lukisan orang. Bayangkan. Orang Majus yang cuma sekali datang saja. Terus kemudian hilang. Itu lukisannya orang bisa mengenal 600 tahun kemudian. Berarti apa waktu Yesus 30 tahun yang dilukis itu minimal mirip juga. Amin. Jadi saudara itu dari 2 ini saja sudah ketahuan. Banyak orang berkata, jangan itu salah, itu salah. Dia tidak mempelajari banyak Alkitab itu begitu luar biasa. Kalau engkau lihat kita aja perbandingan. Orang Majus cuma datang sebentar hilang. Orang bisa menggambar dia. Dan persis. Bagaimana dengan Yesus, saudara? Termasuk tempat-tempatnya. Jangan mendengarkan orang yang terlalu banyak ilmiah. Tapi yang tidak mengerti di dalamnya firman Tuhan yang hebat. Kalau saudara cuma tidak mempelajari ini betul ya. Dikasih ini benar ya, bingung. Tapi kita kembali lagi saudara tentang hidup tuntunan Tuhan. Orang Herodes itu, saudara, mengejar duniawi, kedudukan dan nama ketenaran. Tapi orang Majus, saudara, mengejar dalam hidupnya itu bukan duniawi, tapi mengejar Tuhan sesuai dengan petunjuknya. Kita juga sama. Kita di gereja ada 2 tipe. Sama-sama hebat, sama-sama anak Allah. Tapi yang satu, saudara, mungkin banyak mengejar duniawi, hawa nafsu duniawi, hidup duniawi, karakter duniawi. Yang satu ini saudara betul-betul mengikuti petunjuk Tuhan. Sampai menguasai diri, sampai datang menyembah, bayi disembah. Padahal papanya itu biasa, saudara. Dan itu di goa. Ini berarti menunjukkan orang yang hebat sekali. Nah, kita itu harus punya seperti itu, saudara. Makanya Herodes itu tidak punya visi. Dia cuma punya teori, saudara. Tapi ini punya petunjuk yang luar biasa. Makanya kalau kita bicara duniawi itu hati-hati. Kekristenan itu ada di dunia, tetapi kita bukan milik dunia. Tapi kita harus menjadi terang dunia, saudara. Itu penting sekali. Terus bagaimana? Dunia tidak memberi kepada kita, tapi Tuhan memberi kita untuk di dunia. Tetapi orang Kristen yang percaya Tuhan itu ketika di dunia, dia bukan seperti utusan Tuhan. Padahal dia anak Allah. Sehingga dia mulai kompromi dengan dunia. Saudara, padahal dia utusan Tuhan walaupun tidak sebagai pendeta. Pasti diperlengkapi seperti orang Majus. Pasti diperlengkapi, saudara. Gak punya duit, toh dia bisa memberi. Bukan bicara soal uangnya. Pasti diperlengkapi dulu. Orang Majus itu memberi bukan karena dia ingin dapat. Oh, Yesus mana bisa ngasih, dia masih bayi. Karena dia sudah mendapatkan. Tapi orang duniawi sudah lain. Aku memberi supaya dapat. Itu beda-beda. Nah, kalau kita bicara soal itu, saudara, makanya kita harus hati-hati. Nah, itu dikasih bintang. Orang Majus kemudian setelah ketemu Yesus, dia pulang mau kembali ke Herodes karena janjian. Kalau kamu bisa ketemu aku ya.
aku mau juga mau nyembah dia. Omongan sama, tapi Tuhan tahu hati kita. Saudara, jangan gampang-gampang dengan omongan orang. Saudara, Tuhan tuh lihat hati. Manusia cuma lihat omongan orang. Omongan orang bisa macam-macam. Makanya akhirnya Tuhan memberi mimpi kepada orang Majus. Asalnya dari bintang dikasih mimpi. Jalan ke tempat lain. Jangan kembali ke Herodes. Karena Tuhan tahu. Yusuf nggak tahu. Tapi Tuhan tahu, saudara. Nah di sini kalau kita mau ikuti Tuhan, itu luar biasa sekali. Suatu hari, saudara, di malam hari saya dapat satu penglihatan yang luar biasa. Saya melihat ada sebuah gunung. Ya, gunung itu saya lihat banyak orang jalan, banyak sekali. Pakai jas, pakai dasi, pakai melambai-lambaikan, itu memuji Tuhan. Jalan terus ke atas itu. Saya lihat kemana ini ya? Oh mungkin ke surga. Terus Tuhan angkat saya tahu Tuhan angkat saya, saudara. Diangkat di awan-awan, saya tetap di awan-awan. Di kaki bukit itu saya lihat, kok banyak sampai di puncak, wah ke surga. Ketika Tuhan angkat saya lebih daripada gunung itu di atas, saya terkejut. Ternyata ujungnya gunung itu langsung curam dan ada api. Dan orang satu-satu jatuh, tidak nyadari sambil memuji-muji, sambil jatuh-jatuh semua. Saya dari atas berkata, mundur, salah, mundur. Saya punya tugas itu sama hari ini. Untuk bicara kebenaran. Tapi memang di akhir zaman ini sulit untuk bicara kebenaran. Firman Allah berkata, saudara, kalau Tuhan tidak mempercepat, mempersingkat dunia, orang benar pun akan hancur semuanya. Betul itu. Kenapa? Coba saya bayangkan. Gereja yang punya kekayaan besar, dia bangun lebih besar. Kita jadi kecil-kecil, dari akhirnya mau tidak mau terpaksa. Walaupun tidak sebesar dia memperbaiki. Kalau orang tidak punya visi, tidak kuat imannya, minta-minta jemaat, proposal, saudara. Akhirnya mikirnya duit terus. Lah kita jadi rusak. Nah bagaimana cara ngadepi ini kan sulit. Terus ini kalau besok tambah hari tambah mahal, gereja tambah gede, saudara. Mau tidak mau kita ngikuti lama-lama kita bicaranya uang. Yang rusak siapa? Yang pertama punya duit dulu. Dia mau bikin besar supaya narik semua orang. Jadi kita juga akhirnya mengimbangi walaupun tidak bisa seimbang. Nah ini yang beratnya di sini, saudara. Jadi akhirnya mau tidak mau orang benar pun akhirnya kompromi dengan uang. Dan semua gereja mulai kompromi dengan uang. Nah kita harus tetap mengikuti visi kepada Tuhan. Amin. Kita mau besar, kalau ada nggak bisa, ya apa seadanya. Semampunya kita mampu. Amin. Kita tidak perlu sampai berkelebihan di luar kemampuan kita. Ngomong iman itu bukan bicara soal duniawi. Walaupun itu mungkin ada bagi orang lain. Tapi iman bicara percaya kepada Yesus sepenuhnya. Orang sakit sembuh punya iman betul. Orang mau apa punya iman betul. Doa harus punya iman. Tapi iman itu lebih tinggi lagi adalah bicara tentang percaya kepada Yesus sepenuhnya. Bukan hanya soal kecil-kecil, saudara. Termasuk hidupnya dituntun seperti orang Majus ini. Ketika saya mondor-mondor, nggak ada, saudara. Nggak dengar. Saya ini sejak tahun 98-97, saya itu sudah keliling seminar ke pendeta-pendeta seluruh Indonesia, 3 kali putaran seluruh Indonesia. Itu ribuan. Dan itu kalau kita ngumpulkan, itu mengeluarkan biaya, saudara. Nyewa tempat, ngasih makan, ngasih transport, khotbah sendiri, ngasih materi. Banyak orang memang sadar, nangis. Tapi kembali lagi dunia. Sudah tidak bisa, tidak kita mau tidak mau. Kita akan terlibat di dunia. Makanya kalau tidak dipersingkat, tidak satu pun yang bisa tahan hidup. Orang benar pun akan hilang. Makanya saudara hari ini, ayo kita tahu dunia akan membawa kita ke sana. Kita tetap ke sana. Karena memang jalurnya ke situ. Tapi hati kita tidak boleh di sana. Hati kita tetap ada di Tuhan. Amin. Itu nomor 1. Gak mungkin orang buka di sana terus kita gak ada di tempat, gak mungkin. Pasti kita ngikuti cuman hati kita tidak di situ, hati kita pada Tuhan. Supaya kita ini hati-hati waspada dengan kehidupan kita. Nah akhirnya saya lihat kenapa Tuhan seperti itu. Kata Tuhan,
mereka sudah dikuasai hatinya oleh Mamon. Seperti yang Tuhan ajarkan, ada hamba upahan, hamba malas, hamba jahat, saudara. Ada hamba yang tidak setia, hamba upahan, hamba malas, hamba jahat, saudara. Hamba yang tidak baik, hamba yang tidak setia, itu hamba, termasuk kita. Saudara. Termasuk saudara, walaupun saudara bukan pendeta. Karena kita adalah kebenaran itu sendiri. Makanya perlu sekali kita harus hati-hati sekali. Nah, siapakah Herodes itu? Herodes keturunan Esau. Esau itu siapa? Siapa? Saudaranya Yakub. Karena dia menjual hak kesulungan dengan semangkok, dengan bicara duniawi lagi. Tapi Yakub mengingini hak kesulungan walaupun kehilangan hartanya dia. Sehingga dia harus meninggalkan orang tuanya. Tetapi sampai hari ini Yakub itu menurunkan Yesus. Herodes menurunkan Esau menurunkan Herodes. Saudara, hati-hati. Saudara, kalau kita di dalam pelayanan sudah sama-sama, saudara, sama seperti kalau kita bicara orang tua kita, anggap aja iman kita kepada Abraham. Seperti Esau dan Yakub, ada Ishak bapaknya. Sama, saudara, sama-sama. Tapi keturunan kita, kalau kita salah jalan, kita akan habis. Nah, kalau kita hidup, saudara, untuk keselamatan kita, keluarga kita nggak selamat buat apa? Kalau keluarga kita hanya cuma pelayanan, akhirnya kerja enggak, semua enggak, dan tidak ada arahnya, buat apa? Bukan berarti kita tidak boleh pelayanan. Melayani itu apa? Melayani itu, saudara, untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita. Makanya kalau pelayanan itu, saudara, tidak mungkin diri kita senang. Kita senang kalau Tuhan senang, tapi kalau pelayanan kita senang, wah bahaya. Belum tentu Tuhan senang. Amin. Makanya Tuhan ngomong sangkal diri pikul salib. Loh, Pak Fengki kok senang? Ya saya senang kenapa? Kan nyenangkan Tuhan aja. Menikmati walaupun mandar-mandir. Saudara, sebentar lagi ke Jambi nanti. Dari Jambi pagi-pagi mesti ke Malang. Transit berapa jam sampai sore. Dari Malang nanti ke Kupang pagi-pagi itu tidak masalah. Makanya jaga kesehatan, jaga apa, nikmati. Tapi kesenang-senang apa saya? Saudara, senang karena menyenangkan Tuhan. Amin. Gak ada yang lebih. Gitu. Karena hati saya sudah ada pada Tuhan. Walaupun tidak sepenuhnya. Bukan berarti semua pendeta seperti itu. Mungkin di jemaat ini ada hati yang lebih baik dari saya. Tidak semua pendeta itu bagus, saudara. Saya ini cuma mengajar, mengalami. Makanya dalam pelayanan itu, dalam pidato, dalam khotbah itu ada 3 macam. Saudara perhatikan, ada yang khotbah, wah gayanya bagus. Pidato, seperti membakar emosi. Tapi itu pidato, bakar cuma emosi sugesti kita. Jiwa kita diluap-luapkan, saudara. Sehingga kita berkorban, wah demi sesuatu. Tapi ada yang kedua, menyenangkan telinga. Nyaman. Saudara, siapa yang seperti pidato Herodes? Pidato, wah bagus sekali. Saudara, sampai orang berkata begini, ini suara Tuhan ini. Orang kagum dengan omongan dia. Ditampar malaikat mati dia. Itu bahaya di mimbar ini. Bukan pidato, walaupun bagus. Terus yang kedua, menyenangkan telinga. Dengan dongeng-dongeng. Kesaksian itu boleh. Tetapi saudara, kita harus juga mengajar dalam kesaksian itu. Anak kita ajar sekolah sampai university. Betul kan? Kenapa kita di dunia ini untuk Tuhan gak ada sekolahnya? Nah sekolahnya kita sekolah minggu. Saudara, ya minggu bukan untuk anak sekolah minggu, ya termasuk kita. Sekolah minggu ini, kita harus belajar sungguh-sungguh. Yang ketiga, itu memang benar-benar menyampaikan kebenaran firman Allah. Tapi khotbah Pak, khotbah terbagi 3. Model pidato, cuma memberi motivasi orang saja pakai ayat. Atau menyenangkan telinga melalui ayat. Ketiga, itu lain impartasi dalam hidupnya. Nah ini cuma saya kasih tahu saudara, karena kita itu harus hati-hati dalam hidup ini. Hal yang kedua, saudara, orang Majus itu mengalami Tuhan. Orang Majus itu mengalami Tuhan. Tetapi Herodes coba teori, kita lihat dulu. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Mereka berkata kepadanya, orang ahli Taurat ngomong saudara kepada Herodes.
di Bethlehem tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi itu kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Itu perjanjian lama. Sebelum Yesus sudah tertulis. Nanti kita lihat itu. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bagus kan? Dia nggak ngomong kalau jahat. Tapi Tuhan dari surga ngomong tahu ini jahat. Dan Tuhan tidak ngomong sama siapa, kamu pindah tempat lain deh. Luar biasa saudara. Kemudian setelah mendengar kata raja itu berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Terus saja nggak apa-apa, 10 sampai 12. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Padahal saudara jalan jauh. Padahal cuma mau ngasih persembahan, tapi sukacita. Jadi mereka bukan sukacita karena menyenangkan, tapi mereka sukacita karena melaksanakan tugas Tuhan. Amin. Itu berbeda, tapi kalau kita sekarang tertantang dua. Sebagai pelayan Tuhan atau saya sebagai macam-macam lah. Saya senang kalau ada sesuatu yang menyenangkan anak saya. Dapat sesuatu yang membuat saya puas jiwa saya. Tapi kalau saya rugi, saya nggak dapat sesuatu, saya nggak senang. Tapi kalau kita bicara roh itu ada kasih. Kasih itu berkorban. Amin. Saya senang kalau saya bisa mengasihi orang berkorban. Termasuk untuk orang tua saya, untuk anak saya, untuk istri saya, untuk suami saya. Senang. Saudara, ini satu orang suami yang saya doakan dititipin orang dari Jakarta. Bukan jemaat kita. Menjaga istrinya hampir 1 tahun. 3 bulan di rumah sakit. 4 bulan di rumah sakit di Surabaya, Jakarta, terus sampai ke Malaysia. 3 bulan di Singapura. Balik lagi ke Malaysia. Dia jaga istrinya 1 minggu, 10 hari di rumah sakit. Dia pulang ke tempatnya dia, kotanya Jawa Timur, 3 hari balik lagi, 10 hari. Capek, tak akan sembuh-sembuh. Kurus istrinya cuma tambah lihat dulu. Dan dia cuma mengeluh, gak banyak enggak. Cuma aduh, masih badannya masih kuat. Saya bilang, luar biasa orang ini. Uangnya enggak tahu berapa miliar sudah habis. Mengeluh pun mungkin kecil lah. Dia enggak ingin supaya istrinya cepat mati padahal enggak ada harapan. Dia mesti bertahan ke dokter sana, dokter sini, digendong sana, gendong sini. Enggak punya biaya saudara. Akhirnya dia bilang, dokter, kalau hanya cuma ini saya rawat, saya bawa ke hotel. Dia rawat 3 hari di hotel. Nanti dia gendong lagi, dia bawa ke rumah sakit. Luar biasa, saudara. Nah ini mungkin bukan orang pelayan Tuhan, tapi ini orang biasa, mungkin jemaat. Tapi dia punya hati seperti itu. Saya katakan karena kasih. Amin. Kasih ada sukacita, menolong memberi orang. Kalau menolong itu rasa susah, berarti saudara itu kasih itu enggak ada. Tuhan mengajar kita untuk terus berbuat baik, itu mendidik hati kita. Supaya suatu hari kita berbuat baik itu senang. Walaupun disakiti orang tetap senang kita berbuat baik. Itu mendidik kita. Saudara, karena kita menyenangkan Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tuhan tonton mereka, karena orang-orang yang mau cari petunjuk Tuhan, orang terus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, itu jelas Tuhan akan tuntun dia. Dari sini ke sini terus. Gereja kita juga sama tonton. Orang kalau nanti suatu hari membaca buku yang saya tulis semua kesaksian saya. Mungkin banyak orang berkata begini, luar biasa. Tapi gerejanya nggak masuk akal. Terserah.
Saya harus menceritakan kebenaran, bersaksi. Orang percaya nggak percaya bukan tugas saya. Tugas saya adalah menceritakan kebenaran, walaupun sulit untuk didengar. Tapi itu kebenaran firman Allah. Saudara. Makanya kita harus punya pengalaman sendiri, bukan teori. Saudara, kalau sudah teori itu susah. Saudara, kita sekolah terlalu lama dulu. Teorinya banyak, lupa semua. Tapi kalau pengalaman lain, teori, kamu harus ke bank, kamu ngambil slipnya, jangan lupa parkirnya, ini pelangnya, bayar pakai ini. Nanti kalau ke sana ambil nomornya kamu dipanggil, kamu kasih ini, tulis ini, setor ini, nanti kamu dicap ulang. Oh iya, hafal. Di bank bingung. Saudara, kita nggak ngajar teori. Parkir situ, ambil ini, oke, jalan, ambil tag, tunggu, ya. Nah, aku tak ngisi, kamu ngisi. Dia lihat, ngisi, nunggu, nomor ini masuk. Saudara ngisi duit, hitung sudah selesai, tanda tangan. Yang besok sudah hafal, saudara. Besok sudah hafal. Berapa puluh tahun kita di gereja, dengar teori. Saudara tahu ada sebagian hafal, tapi tidak bisa melakukan. Karena tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Hari ini firmannya apa saja, saudara harus punya pengalaman, walaupun tidak sama seperti saya. Karena setiap orang pengalamannya berbeda. Harus punya pengalaman dengan Tuhan, tidak boleh tidak. Kalau nggak punya pengalaman, kita akan mati, kering rohani kita. Saudara, nggak kuat kita ngadepin. Tapi kalau saya mau diputar-putar, walaupun mungkin tidak sehebat orang lain, tapi saya akan belajar konsisten lebih maju. Karena saya punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Mau diputar-putar, mau ditawarin apa, mau diputar balik, sulit untuk membelokkan saya. Walaupun mungkin saja namanya manusia bisa. Tetapi sulit. Saudara, karena saya punya pengalaman yang luar biasa. Makanya itu pengalaman itu penting. Kalau saya pengalaman dibelokkan orang gak gampang. Oh, ini lantai 1 harus ke lantai 2 Pak. Mungkin kita percaya. Lantai 2, tapi kalau nggak ada customer service, oh itu salah, saudara. Betul nggak? Kembali lagi kita. Tapi kalau nggak punya pengalaman sana, Pak, loh, kok nggak ada nomornya? Nggak ada customer. Iya, Bapak ketemu orang aja di situ ada pakai pakaian ini. Loh, kok nggak seragam sama? Nggak apa-apa, Pak, sudah diganti. Habis kita, saudara. Sudah salah terus. Nah, disinilah letaknya perih sekali. Oleh karena itu, saudara, banyak orang ini dalam kehidupan kita ini, ya, ingin dilihat orang secara berkelebihan. Aku mau nampang sebagai pendeta, harus pakai yang merek mahal. Tujuannya supaya top, bagus, diomongin, lebih bagus. Terus orang kalau ngasih saya ngejak makan, ngasih duit, malu kalau nasi pecel. Kelasnya atas, ada taksi, ada pakai safari. Aduh, ngasih duit dikit, mesti cek. Itu ada strateginya semua. Karena ingin dilihat orang, sehingga dia lupa ingin dilihat Tuhan, gak ada. Karena ingin dilihat orang berkelebihan. Ibu-ibu bukan berarti tidak boleh menghias muka loh, hias yang baik, gak apa-apa. Betul. Supaya dilihat orang bukan berkelebihan. Amin. Supaya ada waktu, supaya kita ingin dilihat Tuhan juga. Kalau selalu kita ingin dilihat orang terus, lupa untuk dilihat Tuhan, itu berbahaya. Kalau kita ingin dilihat orang, oh berarti Tuhan juga ingin lihat saya. Bagaimana saya mesti dengar? Amin. Itu kalau orang lain ingin lihat saya, suami ingin lihat saya, saudara, teman kampung lihat saya, berarti Tuhan juga ingin lihat saya. Tapi bukan pakaian saya, hati saya. Katakan amin dulu. Demikian juga kalau kita ingin selalu melihat orang lain apa, hidup kita terpancang kepada dia. Kalau berkelebihan maksud saya. Tetapi kita akan tidak ingin melihat Tuhan. Karena waktu kita habis untuk melihat orang lain. Makanya banyak orang kalau suka mengikuti urusan orang lain, sulit. Saudara, amin. Lebih baik saudara gak usah terlalu banyak ikut urusan orang lain. Jangan, walaupun tahu, lebih baik pura-pura gak tahu dulu. Saudara, lebih baik urus diri kita lebih bagus. Kenapa? Supaya kita ada waktu untuk ini, melihat Tuhan. Supaya kita gak lihat masalahnya orang terus. Saudara. Nanti kita membandingkan kita terus merasa miskin di tengah kekayaan kita. Padahal kita punya. Terus kita punya anak, punya istri, sana punya lain, kita mikir. Itu punya istri 2, gua cuma 1. Pikirannya lain lagi. Saudara, apa yang dia tidak punya kepikiran lagi. Ya, gimana terus
Sulit, saudara. Jadi dia tidak melihat kelebihannya. Yang punya istri 2 stres, saudara. Gila, gua kesasar, salah. Tambah pusing aku sekarang. Enak dia 1, tenang. Yang sini 1, 2, enak sekali. Saudara, itu kalau sama-sama ditukar otaknya, saudara, pasti dia takut juga. Orang yang punya 2, 3 itu stres. 1 aja pontang-panting. Betul ya saudara? Pontang-panting. Jangan main-main loh. Ya itu sedikit saja supaya gak stres lah. Mika 5 ayat 1 sampai 3. Ayatnya tadi yang saya ngomong perjanjian lama sebelum Yesus. Yang dilihat oleh ahli Taurat. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Yesus itu adalah Sang Firman. Sejak dahulu kala. Makanya dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Umurmu berapa? Padahal mereka tahu Mika. Yesus lagi ngomong, saudara. Sebab itu dia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan Yesus. Selebihnya dari saudara-saudara akan kembali kepada orang Israel. Siapa saudaranya? Yakobus. Yudas bukan Iskariot, saudara. Atau Yases, ya ada satu lagi. Ada banyak perempuan juga. Tapi kembalinya mereka kembali Israel. Maksudnya apa? Mereka memang anaknya Yusuf dan Maria secara daging. Ini sudah jelas. Digabungkan sama Daniel tambah jelas. Dari itu bukan perbuatan tangan manusia. Nah, itu, saudara, nanti itu kalau mau teologi belajar itu. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan diri sendiri. Siapa yang mengandalkan kekuatan sendiri, saudara akan celaka. Karena Tuhan berkata, aku yang akan memimpin kamu dengan kekuatan Tuhan. Lepaskan merasa kuat diri sendiri. Walaupun kita kuat, berikan kepada Tuhan. Amin. Manusia itu begini. Kalau pertama, dia muda, dia kuat secara fisik. Tapi iman tidak kuat. Tambah tua. Bukan tambah keladi, itu duniawi. Ini kita ngomong yang rohani. Bukan rohana. Tambah tua. Fisiknya tidak kuat. Imannya kuat. Jadi kalau masih muda, kekuatan Tuhan gak ada pada dia, jarang. Tapi yang semakin tua, kekuatan Tuhan ada pada dia. Kenapa? Imannya semakin kuat. Makanya saya ingin minta anak-anak, saudara, kita tetap bisa, kita masih muda secara fisik. Tapi dari iman jangan merasa kita muda terus. Iman kita harus merasa, iman yang harus tua. Amin. Caranya bagaimana? Baca firman lebih banyak. Orang tua umur 60, bacanya mungkin setahun cuman segitu. Kita umur 30, kalau bisa kita baca lebih banyak. Melayani pengalaman lebih banyak. Memang fisik kalah jauh, tapi iman bisa seimbang. Itu penting sekali. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Itu gereja Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Sekarang banyak gereja ini, pelayanan semua itu kekuatan manusia. Kalau didukung pada pelayanan, nggak didukung hilang. Didukung besar, nggak didukung kecil. Kita nggak boleh begitu, saudara. Kita harus pakai kekuatan Tuhan. Semakin hari harus semakin berkembang. Walaupun tidak besar, tetap harus berkembang. Semakin hari harus semakin dekat kepada Tuhan. Itu intinya. Makanya hidup itu harus kompetisi. Coba katakan kiri kanan, kompetisi. Berarti kompeten. Nah, amin. Harus kompetisi hidup itu. Jadi bukan kompetisi dengan orang lain. Oh gereja sana kalah, saya enggak mau kalah. Lebih gede, enggak ada duit, saya mau utang bank, mau cari-cari orang pengusaha kaya. Nah itu mulai menjadi hamba dia. Gitu loh. Untuk Tuhan, iya memang untuk Tuhan. Bedanya apa dengan Biliam? Saudara, enggak ada beda. Nah, kompetisi artinya saudara, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Amin.
Ibrani berkata apa saudara? Pertandingan iman berlari di bagian rupa. Begitu banyak sekali. Korintus berkata, kejarlah kasih. Betul nggak saudara? Luar biasa firman itu, saudara. Supaya kita ini kompetisi terus. Jangan sampai kita mundur. Kompetisi dengan diri kita. Kalau aku dulu aku gini, aku harus lebih maju. Next, lebih baik, amat baik, sangat baik. Amat sangat baik. Sekarang masuk. Menjadi serupa dengan Kristus. Masuk lagi, kita harus sebagai apa? Terus, kita mulai berkembang terus. Bukan lebih baik, amat baik, sangat baik. Terus sangat baik, sangat baik. Gak sama seperti Kristus, buat apa? Masuknya kerjasama dengan seperti Kristus. Itu resolusi. Makanya saudara, pertama iman. Daud berkata apa? Aku berlari-lari ke rumah Tuhan, mendahului yang lain. Ya raja saudara. Nggak minta fasilitas, ya berlari-lari. Nah, kita nggak usah berlari-lari. Hati kita yang harus lari kepada Tuhan. Mengejar kasih itu. Betul saudara. Nah kita lihat saudara. Satu ayat. Langsung bahasa Inggris saja ya. Atau bahasa Indonesia dulu. Yesaya 35 ayat 7. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Serigala berbaring, tebu dan pandan. Ini cerita tentang Yesaya. Yesaya 9 ayat 5, nggak usah dibuka. Seorang anak akan lahir bagi kita, seorang putra diberikan pada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan sebagainya. Yesaya itu bagus. Dan dikatakan Yesaya 7. Iman disebutkan Immanuel. Luar biasa saudara. Nah ini Yesaya juga. Tetapi saudara lihat. Orang Mazhus lihat bintang. Abraham ketika dia dijanji Tuhan punya anak. Dia tidak punya anak. Tapi Tuhan suruh gini. Abraham keluar dari kemahmu. Dia keluar. Lihatlah bintang di langit. Dia lihat. Hitung kalau kamu bisa. Gak mampu. Demikianlah nanti keturunanmu. Bukan teori, disuruh lihat semuanya. Sehingga dia ingat seumur hidupnya. Saudara. Kalau saya teori bayangkan yang enggak. Itu. Suatu hari saya juga sama. Saudara, walaupun tidak sehebat orang-orang itu, saudara. Tapi kita dapat, karena keturunan Abraham dapat sesuatu lah. Saya dibawa Tuhan melewati bumi ini. Tapi saya tidak merasa itu mati. Tapi saya itu jauh dari bumi. Saya lihat di angkasa. Memang saya senang lihat-lihat langit-langit, saudara. Senang gitu. Saya waktu lihat-lihat gini, sebelah utara, saya lihat bintangnya banyak, tapi tidak sebanyak yang selatan. Banyak, wih bintangnya bagus. Tiba-tiba bintang-bintang yang bagus itu kumpul dia pelan-pelan. Membentuk jaringan, membentuk format. Berbentuk naga. Kepalanya, ekornya. Kepalanya di situ, saudara. Saya di sini, turun. Saya ikut turun terus. Dan saya lihat di bumi, bumi di bawah. Terus turun, masuk ke bumi. Terus turun. Kepala gini, hinggap di Indonesia. Kepalanya ada di Papua. 2 kakinya ada di Maluku. 2 kakinya di belakang ada di Sulawesi. Ekornya ada di Kalimantan. Saya turunnya di NTT. Makanya kita punya visi Indonesia Timur. Karena kantong orang Kristen tapi banyak yang miskin, banyak yang mabuk. Bukan semua, saudara. Banyak punya opo-opo dan sebagainya. Bukan semua. Itu banyak sulit mereka. Kita mesti bantu rohani mereka. Bantuan kayak kita bantu-bantu, saya buka gereja dan sebagainya untuk mereka. Dan saya lihat itu, saya ada di NTT berdiri. Pulaunya kelihatan, pulau situ saya di sini. Ekornya di Kalimantan begitu. Saya lihat, tiba-tiba didorong saya oleh Tuhan. Saya tahu ada Tuhan. Didorong saya, tangan Tuhan dorong saya. Saya terbang, saudara. Terbang, cuma saya takut kalau kepala saya ini terbentur. Ini saya ngomong cerita apa adanya. Enggak kena. Saya lihat tuh, kok enggak ada. Saya lihat di atas, dia di atas saya sudah. Dia lihat saya. Saya mundur lagi tarik sama Tuhan ke NTT. Dia turun lagi. Cuma kepalanya lihat saya kali ini. Jadi jangan khawatir dan jangan takut. Iblis sedang mengawasi kita. Waduh, kalau gitu saya tidak dibes Pak, diawasi Pak.
Yakobus bilang, iblis itu seperti singa mengeliling kita, siap menerkam orang yang lemah imannya. Kalau kita dapat ini kan lebih kuat, dimanapun tetap disikat. Dia lihat saya, terus saya punya keberanian, tidak didorong Tuhan, saya lompat saudara. Lompat mau ke sana, dia juga lompat. Saya balik lagi, saya lompat lagi, saya kentak. Terus akhirnya, wah gimana ini, capek lama-lama begini. Kata Tuhan, di dunia ini banyak orang kalau pelayanan itu doa. Tuhan aku jamaah Aceh, aku jamaah Papua, tapi dia tidak ke sana saudara. Saya bilang, kamu tidak bisa begitu. Kamu harus pergi di daerah sana. Bangkitkan umatku, hambaku di situ. Supaya mereka yang bangkit, supaya naganya keluar. Kenapa Tuhan? Karena itu akhir zaman. Gitu loh. Akhir zamannya ada, tandanya ada di Indonesia. Iblis hanya bekerja di ujungnya Indonesia sama dunia di sini. Akhirnya tandanya ada dari kita juga. Nah, salah satu seperti itu. Akhirnya saya lihat, ya Tuhan. Dan ekornya Kalimantan sampai situ. Akan terjadi perpecahan bangsa. Kalimantan akan bersatu menjadi satu negara. Percaya nggak percaya kita akan lihat hasilnya di suatu hari. Kalau ada yang mendahului kita ketemu di surga, lihat TV di surga lebih mantap. Itu terjadi. Makanya kita kerja keras, saudara. Kenapa ada orang berkata pada saya, Pak, di Jakarta beli tempat aja yang mahal. Seandainya punya duit, saya mesti berpikir 7 kali. Kalau negara yang pecah itu mau kemana? Uang itu saya mendingan di tempat-tempat yang tidak akan dihancurkan. Tapi kalau ada lebih ya silakan, betul saudara. Tapi jangan memaksa diri di tempat lain. Ini ada banyak hikmat yang. Terus kenapa Bapak lihat naga berbaring itu kok serigala berbaring? Kita lihat dulu bahasa Inggrisnya, King James Bible. Bayangin Tuhan setelah ngomong naga berbaring, saya di mana Tuhan? Yesaya 35 ayat 7 kamu baca. Kok serigala berbaring? Baca yang lain, termasuk yang translation Inggris, semua Inggris, kok nggak ada. King James Version, bukan New King James. Itu kan nggak, Tuhan ngomong nggak bisa. Siapa bisa membaca 10 Alkitab lebih? Nah ini King James Bible. Ini bahasa yang lama. Nggak usah ngomong bahasa Inggris, saya khawatir bahasa roh saya hilang nanti. Sorry saudara, saya harusnya menyamar satu karunia tidak boleh hilang. Tapi in the habitation of dragon, betul nggak itu? Of dragons. Di mana dia berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Itu ternyata ada Alkitabnya. Semakin semangat saya. Berangkat ke Irian, berangkat ke Maluku. Waktu perang pun saya berangkat. Tembak, tembak, saudara enggak karuan. Saya pikir kok hidup saya jadi begini ya. Pengen tembak-tembakan siapa sih? Di pantai, bunyi di mana ini? Ini saya ceritalah, termasuk saya di Poso dan sebagainya. Itu saya nggak usah cerita, saya ketemu tokoh-tokohnya. Karena saya ngalami semuanya. Saudara, nyawa saya masih dilindungi Tuhan. Ketika saya pergi ke Maluku, saya ngomong sama teman-teman nggak usah cerita ke istri saya. Waktu saya di Manado, saya bawa orang pendeta kembali ke Maluku. Istri saya bisa tahu. Biasanya nggak pernah telepon. Roy, mana Pak Fengki? Oh nggak tahu. Tak telepon kok mati HP-nya. Di mana? Oh nggak tahu. Pan di mana? Nggak tahu. Curiga dia. Oh nggak tahu semua. Dia doa lagi. Doa lagi, terus dia nggak telepon. Ternyata waktu dia telepon tuh dia berdoa, ada suara. Suamimu pergi ke Maluku, melayani Tuhan dan mati. Kamu akan melihat mayatnya dibawa. Jadi dia bingung, Maluku, telepon orang nggak ngaku, tambah curiga dia. Gitu loh. Setelah itu dia doa lagi, suara Tuhan datang, hati-hati. Tidak semua suara datang dari Tuhan. Tidak semua mimpi dari Tuhan. Tidak semua nubuatan, penglihatan dari Tuhan. Bedakan suara dunia, suara Tuhan, mimpi dari Tuhan dan yang bukan. Aku mengutus suamimu. Masakah aku membiarkan dia mati? Gitu loh. Dia tenang dia saudara. Nah Tuhan bisa memberitahu orang yang orang nggak tahu. Jadi di sini juga kerap kali Tuhan bisa beritahu ya kepada teman-teman ini. Makanya hati-hati. Ada lampu, ada apa? CCTV di rumahmu.
Hati-hati. Dan ada CCTV di hatimu juga loh. Ya, kita langsung lihat saja. Ketiga, hidup dalam kebenaran. Yang terakhir supaya cepat. Hidup dalam kebenaran. Kita lihat ayatnya. Matius pasal 2, 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Mimpi semua. Jadi, saudara, waktu Yesus lahir itu luar biasa. Yusuf mimpi 3 kali. Orang Majus mimpi. Daniel mimpi, Abraham mimpi, Yakub mimpi, saudara. Banyak hal. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yesus tahu, Tuhan tahu apa yang ada di hati manusia, sehingga dia mengajarkan kepada orang Majus jalan tempat lain. Tuhan tahu siapa yang akan membohong kita, siapa yang akan menipu kita. Tuhan kasih firman-Nya kepada kita. Makanya kita harus sensitif. Saya sudah sensitif, Pak. Wih, luar biasa. Makanya saya tersinggung sama dia. Itu sensi itu, Rek. Itu bukan sensitif itu. Sensitifmu salah. Sensitif orang-orang, wah itu ngerasain saya. Itu lain sensitifnya. Ya saudara, hiduplah dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dilepaskan dari pembunuhan. Terus satu lagi, 2 ayat lagi. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tinggallah dalam kebenaran. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kita bicara kebenaran. Saya tutup dengan satu. Saya mendapatkan penglihatan. Memang sekarang saya banyak bicara tentang apa yang Tuhan beri kepada saya, yang saya tutupi selama sekitar 18 tahun. Jarang saya khotbahkan secara maraton seperti ini. Tapi saya mempunyai hati mulai Desember sampai tahun depan, saya akan singgung ini berulang-ulang dengan 80 cerita saya. Jadi saya gabung 1, kadang gabung 2, campur supaya jangan lupa. Menunjukkan bahwa Tuhan itu hidup, tugas saya itu saudara. Kalau enggak gitu, kalau ada apa-apa saya diminta tanggung jawab sama Tuhan. Belum tentu saudara membaca buku itu. Nah, saya akan cerita seperti itu. Suatu hari dalam penglihatan, saya melihat ada 2 kelompok. Pernah saya cerita. Kelompok yang bertentangan saja. Di gereja yang bertentangan. Kali ini saya ceritakan dengan versi lain. 2 pertentangan itu anggap aja di gereja. Suami dengan istri itu bertentangan pendapatnya. Anak dan orang tua bertentangan. Hamba dan pemimpin Tuhan bertentangan. Pengusaha satu dengan yang lainnya bertentangan. Pasti bertentangan. Betul ya? Ketika mereka bertentangan, yang 2 bertentangan, yang sini ngomong, kamu ini. Yang sini, kamu itu. Dia dua-dua pakai ayat semua. Hebat. Yang satu ngomong, kamu kurang ini, kamu ini. Oh, saudara. Saya lihat gitu, berkelahi di gereja ini. Saya tidak ikut campur, saya di mimbar saudara. Bukan saya tahu, saya memang langsung di mimbar, saya ada mimpi itu. Saya kembali, saya lihat Yesus berdiri di muka saya. Mau kemana kamu? Saya mau kembali Tuhan. Kenapa? Mereka berkelahi, selesaikan. Gak bisa. Saya juga punya masalah yang sama. Kembali ke mimbar. Selesaikan mereka. Apa yang aku katakan? Katakan kepada mereka. Katakan kepada sebelah kanan. Anggap baca versinya. Katakan kepada sisi yang berbeda. Kamu katakan ada kebenaran, tapi ada tidak kebenaran. Katakan pada sisi yang lain. Kamu katakan ada kebenaran, ada yang tidak kebenaran. Kalian masing-masing ada kebenaran. Tinggal yang bukan kebenaran harus dibuang, supaya kebenaran tinggal kebenaran. Saya versikan di rumah tangga. Suami dengan istri bertentangan. Suami akan ngomong sama istrinya, tunduk. Ada enggak di Alkitab? Ada. Yang istri ngomong enggak kalah. Kasih istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Tunduk dulu. Kasih dulu. Kalau enggak kasih, enggak usah tunduk. Kalau kamu enggak tunduk, enggak ngasih. Dua-dua sama. Dua-dua salah? Firman-Nya ada.
Ada enggak ayatnya, ada kan? Oke, anak orang tua sekarang. Orang tua berkata, hormati orang tuamu. Firman ada enggak? Kok diam semua ini? Yang anak, hai bapak, jangan nyakiti hati anak. Ada enggak? Ada. Dua-dua pertentangan. Kasih dulu. Yang satu bilang, saudara, hormati dulu. Sekarang kita bicara hamba dan Tuhan. Yang Tuhan berkata, hai hamba, taatilah Tuhanmu seperti kepada Tuhan. Ada enggak? Ada yang enggak pernah baca, ngomong ada aja lah. Nanti cek. Terus yang hamba berkata, hai Tuhan, gitu loh. Perbuatlah yang baik dan kejam. Jangan menahan upah dan sebagainya. Ada enggak? Ada. Pengusaha yang satu berkata, yang rajin luar biasa. Gitu loh. Hai pengusaha, belajar dari semut, rajin. Kalau gitu kamu akan malas, kamu akan miskin. Ada enggak? Ada. Yang malas ngomong sama yang rajin. Berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ada enggak? Berkelahi dua-dua, saudara. Terus gimana Tuhan? Mereka ada ayatnya. Yang bukan kebenaran harus dibuang. Bukan kebenaran apa? Nuntut. Yang istri nuntut mengasihi orang kasih dulu, yang suami nuntut tunduk dulu. Ayat itu ada pada dia, mengasihi. Dia harus mengasihi. Istri mau tunduk, tunduk urusan belakang. Cuma dinasihati, didoakan aja. Yang istri ada tunduk, kebenarannya tunduk, dia tunduk aja. Nggak usah dia berdebat, dia nggak usah nuntut, karena itu nggak bagus. Anak juga sama, hormati orang tua, walaupun orang tua mungkin menyakiti hatinya. Orang tua hormat, kasih anakmu, jangan menyakiti, saudara. Walaupun dia mungkin kurang ajar, sudah tutup mata dikit. Yang penting doakan, kasih contoh yang bagus. Nah pengusaha yang malas, belajar dari semut. Hai pengusaha yang rajin sampai meninggalkan pelayanan, berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan yang kejam, harus bermurah hati. Hamba yang malas, mau minta fasilitas. Saudara, hormati seperti kepada Tuhan. Dua ini bertentangan. Dua-dua ada kebenaran. Hari ini firman Tuhan mengatakan, setiap orang pasti punya kebenaran. Sorry Pak Pendeta, aku tidak bisa ke gereja, aku sibuk. Berkat Tuhan besar. Aku harus tanggung jawab. Si Pak Pendeta ngomong, sesibuk-sibuknya jangan seperti Marta, jadi Maria. Dua-dua ada kebenaran. Saudara, lebih baik nasihati saja, tidak usah terlalu banyak maksa. Amin. Yang satu juga sama, saudara. Gitu. Sibuk, ingat, Tuhan yang memberkati kamu. Kembali kepada sumber itu. Pendeta itu hanya mengingatkan, mendoakan. Dan jemaat juga harus sadar akan firman Allah. Tidak boleh memakai firman itu untuk kepentingan dia. Karena firman itu selalu ada dua pandangan berbeda. Saudara, selalu ada dua berbeda. Tujuannya itu bukan menjadi senjata untuk menyerang orang lain. Kalau kita tidak rajin, pakailah belajar dari semut. Kalau kita terlalu rajin tidak kenalkan Tuhan, pakailah yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami berdoa untuk semua orang di tempat ini. Kau sucikan setiap kami melalui firman Tuhan. Supaya kami punya petunjuk. Supaya keturunan kami bukan seperti Herodes, tetapi menjadi seperti Kristus, dengan karakter Kristus. Hidup kami Tuhan pakai petunjuk dari Tuhan, bukan keinginan duniawi kami. Sehingga di dalam perjalanan pelayanan kami Tuhan, kami ada di duniawi, tapi kami berjalan di dunia, tapi hati kami bukan duniawi, tapi hati kami untuk menyenangkan Tuhan, visi Tuhan. Tuhan, kami tahu, oh dalam hidup ini Tuhan, ada sesuatu yang menuntun kami. Biar itu yang berjalan kebenaran dalam hidup kami. Supaya kami berjalan di gunung, tapi bukan gunung yang salah, tapi gunung kemuliaan Tuhan. Bukan gunung yang menurut kami, tapi gunung yang menurut Tuhan. Supaya hidup kami, Tuhan, hati kami, Engkau bersihkan oleh firman Allah. Supaya kami tidak berlebihan untuk dilihat orang.
Supaya kami punya kesempatan untuk ingin melihat Tuhan. Supaya hati kami tidak berkelebihan untuk dilihat orang. Supaya hati kami punya tempat untuk ingin dilihat Tuhan dan ingin melihat Tuhan. Tolonglah kami semua di tempat ini. Karena kami semua punya kebenaran, kami tahu kebenaran. Tapi satu sisi yang kami pegang untuk menguntungkan diri kami. Dan ayat itu ayat benar dari firman Allah. Seperti iblis berkata kepada engkau, rupalah batu-batu ini menjadi roti, ada tertulis. Tapi Yesus juga berkata, ada pula tertulis. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah. Sehingga kami tidak memakai firman yang menyenangkan kami. Justru kami mengambil firman yang mendidik kami. Supaya kami tidak membenarkan diri kami terus. Dan menuntut orang lain. Setiap orang di tempat ini pasti punya kebenaran. Biarlah kami membuang yang bukan kebenaran. Supaya kebenaran pada tinggal kebenaran. Kau memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat diberikan rasa takut kepada Tuhan. Hati yang tulus kepada Tuhan. Dan kepada semua gereja yang di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami beri untuk setiap persembahan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Karakter Kristus tidak nempel. Karakter dunia, sibuk, iri, sombong, arogan, dan sebagainya. Sehingga firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik